Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hibati fillah. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan memulai tentang ilmu nahwu yang meliputi pengertian serta macam-macam kata, dan mungkin nanti kita akan bahas ciri-ciri dari setiap kata tersebut. Pertama, hibatifillah, pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah merupakan bagian dari ilmu bahasa Arab yang ia membahas tentang grammar atau kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Oleh karena itu, ilmu nahwu diartikan bahwa ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui pertama kedudukan kata apabila dia sudah bergabung dengan yang lainnya, kemudian juga mengetahui harakat akhir, dan kita tahu bahwa harakat akhir itu ada 4, yaitu dhammah atau dhammatan, kemudian fathah atau fathatan, kemudian kasrah atau kasratan, dan sukun. Dengan demikian bahwa ilmu nahwu ini ilmu yang mempelajari diantaranya kapan akhir harokat kata itu dhammah, kapan fathah, kapan kasrah, dan kapan sukun. Dan juga mengetahui tata cara mengi'rab kata tersebut apabila telah terangkai dalam kalimat yang sempurna. Tabahibati fillah, kemudian yang kedua atau berikutnya adalah macam-macam kata. Kata dalam bahasa Arab yang memiliki 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Pertama isim. Apa itu isim? Isim menurut bahasa adalah kata yang memiliki nama. Sedangkan menurut istilah, dan ini pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam ilmu nahwu, yaitu kata yang menunjukkan makna sendiri alias ia memiliki arti tetapi ia tidak terikat oleh waktu. Dan maksud tidak terikat oleh waktu, kapanpun dan dimanapun ia senantiasa seperti itu. Contoh di sini dawatun, tinta, alias penamaan tinta ini mau sekarang, sebelumnya, atau mungkin besok, bahkan mungkin beberapa tahun kemudian, itu namanya tinta. Kemudian qalamun, artinya pena. Ini pun sama, mungkin sejak awal, kemudian sekarang, dan mungkin kedepannya, itu namanya pena. Kemudian kurrasatun, buku tulis, ini pun sama, sejak awal, sekarang, dan kedepannya, itu namanya kurrasatun atau buku tulis. Kemudian yang kedua dari macam-macam kata adalah fi'il. Fi'il menurut bahasa artinya peristiwa, dan menurut syar'i, dan ini pembahasan yang pokok dalam pembahasan ilmu nahwu, yaitu kata yang menunjukkan makna sendiri tetapi ia terikat dengan salah satu dari 3 waktu. Nah, di sini kita bisa membedakan bedanya isim dengan fi'il. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, tapi kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Lalu waktu yang ada pada fi'il itu ada 3. Yang pertama madhi, artinya lampau, atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut past tense. Kemudian hal yang kedua artinya sekarang atau present, dan mustakbal yang akan datang, atau dalam bahasa Inggris mungkin future. Contohnya kataba. Di sini kataba fi'il madhi. Nah, karena dia merupakan pola fi'il madhi, maka kita artikan telah. Lalu arti kataba sendiri menulis, sehingga kataba artinya telah menulis. Kemudian fi'il mudhari yaktubu, artinya sedang atau akan, sehingga kita artikan yaktubu ini sedang atau akan menulis.
Dan yang ketiga uktub fi'il amr. Ini kata perintah, artinya tulislah. Nah, uktub ini atau tulislah ini peristiwanya akan terjadi setelah pengucapan, yaitu yang akan datang. Nama ahibati fillah itu contoh untuk beberapa fi'il, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Kemudian yang ketiga dari macam-macam fi'il yaitu huruf. Huruf secara bahasa artinya tepian. Dan menurut istilah adalah kata yang akan bermakna sempurna jika bergabung dengan yang lainnya. Nah, maksud yang lainnya di sini adalah ketika ia bergabung mungkin dengan isim, mungkin dengan fi'il, atau mungkin bergabung dengan keduanya. Contoh di sini untuk huruf itu sendiri misalnya an artinya dari, kemudian ila artinya ke. Barakallahu fiikum.